Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan, namun ia memberikan teladan yang luar biasa. Sebelum ia mengambil keputusan besar, ia menyendiri untuk berdoa sepanjang malam. Ia menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya, termasuk juga dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Ini mengingatkan kita bahwa doa adalah prioritas utama dan mendasar yang perlu ditanamkan di dalam keluarga. Yesus tidak hanya berdoa sekali atau sesekali. Dalam ayat ini kita melihat bahwa dia meluangkan, memberikan waktu khusus untuk berdoa secara mendalam, melibatkan seluruh hatinya kepada kehendak Bapa. Dan ini menjadi refleksi perenungan bagi kita. Seberapa besar waktu yang kita sediakan sebagai keluarga untuk berdoa bersama, atau sebagai individu untuk menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Apakah doa menjadi rutinitas atau hanya cadangan saat ada masalah? Hal yang penting sekali bahwa keluarga yang kuat bukan hanya yang saling mencintai, tetapi keluarga yang kuat hendaklah juga saling mendoakan. Doa sebelum pengambilan keputusan adalah bagaimana kita memperhadapkan seluruh kehidupan kita selalu pada kehendak Bapa. Setelah malam doa itu, Yesus memilih 12 rasul dan ia menunjukkan bahwa doa mendahului keputusan yang penting. Dan itu juga meneguhkan kita untuk sebelum mengambil keputusan penting, misal di tengah-tengah keluarga, pendidikan, pekerjaan, keuangan, atau di dalam pergumulan kita. Apakah kita selalu mendahulukan doa sehingga doalah awal kita untuk mengenal kehendak Allah dan meneguhkan kita dalam mengambil keputusan. Doa mengarahkan kita untuk tidak bergantung pada pikiran kita semata atau hitung-hitungan atau logika. Tetapi doa menyatakan kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah kita melibatkan Tuhan dalam setiap hari-hari kita? Apakah kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan di keluarga kita? Dan kiranya doa selalu menghadirkan kesatuan dan kedamaian. Kiranya ketika kita boleh menghadapi perbedaan pendapat, konflik, ataupun hal-hal lain, ketika kita memohon di dalam doa, doa bukan hanya tentang jawaban, tetapi doa juga tentang membentuk hati, mengubah hati yang keras, menghidupkan pengampunan, menghadirkan damai dan kesatuan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sehingga berdoa adalah teladan yang harus dilakukan, diikuti oleh orang-orang yang percaya. Buatlah waktu doa keluarga. Biarkan semua anggota keluarga termasuk anak-anak ambil bagian di dalam doa. Dan doakan satu sama lain termasuk hal-hal yang kecil. Dan kiranya ketika kita berdoa kita mengingat bahwa Yesuslah yang mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Yesus memberikan teladan berdoa dalam segala sesuatu. Sehingga kita pun menjadikan doa sebagai dasar kita sebelum bertindak. Keluarga Kristen dipanggil untuk meniru dia. Tanpa doa, keluarga mudah lelah, mudah goyah dan kehilangan arah. Tetapi di dalam doa, kiranya keluarga selalu mengutamakan kehendak Allah dalam segala hal dan kiranya mencari kehendaknya dan melihat kesatuan, cinta dan kasih serta kedamaian di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ketika kami boleh diingatkan kembali bagaimana Yesus selalu menyerahkan kehidupannya kepada Allah Bapa. Bukan karena ia tidak memiliki kuasa, tetapi itulah bentuk relasi yang dekat dan kepercayaan penuh dan penyatuan dirinya kepada Bapa.
Sehingga ialah Allah yang baik dan mulia itu. Ialah Allah yang disembah. Kiranya Tuhan dengan melihat teladan yang sungguh dalam diri Yesus, itu meneguhkan kami juga untuk melihat arah hidup kami. Menggunakan doa dan menjadikan doa sebagai kebaikan Tuhan agar kami tetap melekat kepada Tuhan. Dan kiranya melalui doa kami boleh tetap dituntun, dibentuk, dan diubah sesuai dengan kehendak Allah. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.